Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur perjamuan untuk dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Mataram, Pastor Joshua Gunawan Handoyo. Dan berikut ini ada beberapa informasi acara gereja untuk minggu ini. Yang pertama, jangan lupa mengikuti podcast Kingdom Insight setiap Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Kami juga mengajak jemaat untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night. Jumat ini, tanggal 23 April pukul 7 malam, live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi Anda yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita dengarkan suara gembala berikut ini. Shalom warga kerajaan, masih dalam tema The Resurrection Joy. Orang yang percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi orang yang paling bersukacita di atas planet bumi ini. Nah, kita melihat di sini bagaimana ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-murid tidak mengerti, tidak percaya karena kuncinya mereka kan semua orang Yahudi. Orang Yahudi sengaja skip Yesaya 53 dan mereka lupa rencana Allah bahwa Mesias harus menderita untuk masuk kemuliaannya. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu simpatik Tuhan Yesus. Dia menyapa Maria yang sedang menangis. Dan saya berbicara khusus buat mereka, saudara yang kehilangan your loved ones selama 1 tahun ini. Mungkin karena corona atau apapun. Dan kau sedang menangis sebab kamu kira bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita berduka cita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan pengharapan kita, kalau Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung, mereka yang percaya pada dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan Maria sedang menangis dan dia melihat ke kubur. Saudara salah melihat, Yesus tidak ada di kubur. Dan ada 2 malaikat di sana. Ibu, mengapa kamu menangis? Hari ini Tuhan juga tanya, mengapa engkau menangis? Dan pada satu Yesus bertanya dari belakang, Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Jangan cari Yesus yang hidup di antara orang mati, oke? Dan kita melihat kemudian malah dituduh. Kalau Tuhan mengambilnya, ya, dikira pencuri, saudara. Orang kalau lagi sedih, Tuhan dikira hantu. Maksudnya kuasa kegelapan. Kalau Tuhan mengambilnya, nanti aku yang akan ambil. Betapa kasih daripada Maria. Tapi pada saat itu Yesus memanggil dengan penuh kasih, Maria. Kita tahu Maria Magdalena ini daripada ini telah diambil 7 roh jahat. Tetapi saudaraku bayangkan hidupnya begitu menderita, orang salah mengerti. Ya, dikatakan dia itu pelakor, dikatakan dia itu bejat dan sebagainya. Tapi ada satu yang memanggil dia dengan penuh hormat dan kasih. Ya, bahkan sangat personal, bukan lagi ibu. Tetapi dia panggil Maria. Dan segera dia mengenali. He's the only one yang panggil dia dengan sebutan seperti itu. Dia segera berkata, Rabuni. Salah lagi. Mestinya my God, my Lord. Ya, Adoni. Tapi dia panggil Rabuni, my teacher. Dan kemudian bagaimana dia menjadi penginjil pertama. Yang pergi dengan penuh sukacita. Bahwa dia sudah bangkit. Seluruh hidup saya berubah. 41 tahun yang lalu ketika saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sampai dengan hari ini sukacita tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Yang kedua, Yesus juga menghilangkan masalah ketakutan. Di dunia ini banyak orang itu bukan cuma porno tapi paranoid. Ya, ketakutan dalam segala hal. Dan itu murid-murid, ada 10 orang di dalam ruangan itu. Yesus menampakkan diri. Ya, dan mewahyukan bahwa dia hidup. Dan satu lagi saudaraku, bagaimana dia pada saat itu mengembuskan Roh Kudus kepada mereka juga. Ya, kita bisa lihat itu juga dalam Injil Lukas pasal 24.
Tetapi bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan? Ada Thomas. Thomas yang berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku, ini kurang ajar tuh saudaraku, ke dalam bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Hari yang ke-8, begitu rendah hati Kristus. Dia nampakkan diri pada Mr. Bimbang ini. Ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia menyembah, my Lord and my God. Yesus berkata, berbagai mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin saat-saat ini engkau tidak melihat manifestasi dari kuasa Tuhan. Tetapi percaya, faith is a force, adalah suatu kuasa. Kiranya warga kerajaan Roh Kudus lakukan hal-hal semacam ini dengan kuasa kebangkitan dari Yesus yang sedang bersedih dihiburkan. Yang bimbang, yang ketakutan, segala kabut diangkat, kabut kesedihan menjadi percaya. God bless you warga kerajaan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sebetulnya sudah kurang lebih 8 bulan kita ada dalam ibadah onsite. Saya hanya mau katakan ini kepada saudara bahwa jangan takut saudaraku untuk datang. Kenapa? Karena ibadah onsite itu ditata, diatur, didesain, dipersiapkan untuk sebuah keadaan yang aman. Kita mengikuti prosedur kesehatan yang ada. Bagaimana seseorang yang datang harus cuci tangan dulu, lalu kemudian ditem, lalu kemudian melewati bilik sanitasi, dan baru kemudian masuk dalam ruang ibadah. Juga sangat diminimalisasikan kontak secara langsung satu terhadap yang lain. As a pastor for you, I love you. Saya sangat mengasihi saudara dan saya ingin semua saudara menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa ibadah online kita persiapkan, kita lakukan, kita adakan. Karena kita tidak mungkin melakukan onsite. Tetapi once onsite sudah berjalan bagi saudara yang memang bisa dan memang punya waktu. Dan tentu saja saudara punya waktu. Dulu kita bisa datang ibadah hari Minggu, dan kalau kita nggak datang, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Hari ini saya pengen hal itu tetap ada dalam diri saudara. Karena online memang tidak sama dengan onsite. Online diadakan karena onsite nggak bisa. Tapi sekarang onsite sudah bisa. Sebab itu saya mengundang saudara, ayo datang. Kita nggak punya pengalaman untuk corporate worship. Kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Kita saudaraku tidak bisa bersama-sama menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dan saudaraku tidak ada waktu yang didedikasi secara khusus. Yang seperti onsite. Orang datang, orang memang dikhususkan untuk duduk, berdiri, memuji, memperhatikan, dan menerima firman Tuhan dalam kehidupannya. Sama aja kok. Nggak sama saudara. Ya, saya nggak mau saudara sampai punya pola pikir, attitude yang salah tentang hal ini. Sementara kita liburan, kita dulu kalau liburan hari Minggu kita bilang jangan, kita ibadah dulu. Saudara, sebaiknya sikap yang itu dikembalikan. Karena saya percaya itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari beribadah bersama-sama, onsite. Saya yakin Tuhan sendiri yang akan menjaga, melindungi, dan saudara pasti terberkati. So come, let us worship together to glorify His name. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian suara gembala minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Kalau kami boleh berkumpul hari ini ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, kiranya siapkanlah hati kami supaya hati kami boleh diubahkan oleh Roh Kudus dan kami pun boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu nyata dan terutama kasih-Mu nyata ya Tuhan, melingkupi kami setiap saat ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin apa yang kami doakan sudah kami terima. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan saudara. Biar segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Biarlah dia disenangkan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Mari memuji nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kami memuji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan, dan segenap hati memuji nama Dia. Haleluya. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Kami percaya kami tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari datang nikmati hadirat Tuhan. Datang menikmati dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Kau penolong yang setia Bapa. Syukur kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Mari bawa setiap doamu, pengharapanmu saat ini Bapak Ibu yang terkasih. Datang menghampiri hadirat Tuhan. Pimpin langkah kami Yesus. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bangkitkan imanmu, naikkan pujianmu dengan sungguh. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yes. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau tahu, Kau yang pulihkan. Oh Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong setia. Mari nikmati hadirat Tuhan. Taruh dalam tangan Tuhan apa yang menjadi bebanmu.
Kami tahu kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Kau sanggup Tuhan. Karena kami tahu Yesus Kau pemilik hidup kami. Kami aman dalam tangan Tuhan. Syarabaya lalabaya lalabashi. Ya lalabasya kanamaya lalabashi. Roh yang menguatkan setiap kami Tuhan saat ini. Ngalir. Rabasya kanamaya lalabashi. Oh Yesus. Oh Yesus. Abaya lalabas. Oh Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Oh, yeah. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami kuat. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan. Dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu. Sambut hadirat-Mu Tuhan. Sambut bagi setiap kami. Oh, yeah. Ya, la, 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 yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh, penolong yang setia. Oh, yeah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Ya, la, 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 terima kasih. Sembuh besar Tuhan. Sembuh dahsyat Tuhan. Memulihkan kami. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Katakan dengan sungguh. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Dengan iman berkata Tuhan. Tuhan, Ku berkuasa
hadirat Tuhan. Dan ini saatnya setiap kami akan mendengar kebenaran-Mu, kami mengucap syukur. Persiapkan kami Bapa untuk kami boleh mendengar dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, warga kerajaan yang ada di Rock Surabaya. Senang bertemu dengan Anda semua. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Let's pray, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini untuk kami kembali bertemu dengan perkataan-Mu. Dan kami tahu bahwa kuasa daripada firman-Mu inilah yang dapat merubah seluruh kehidupan kami, seluruh paradigma yang salah, sehingga kami boleh mengerti semua yang ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami, karena kami terbuka dan kami siap dikoreksi. Terutama kami juga siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan, siap melakukan firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Yes, haleluya. Oke, senang sekali saya bisa berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari yang spesial. Dan hari ini juga saya berikan judul khotbah saya agak unik. Saya berikan judul Duel, Saudara, ya. Oke, nah saya ingin jelaskan sedikit kata duel ini. Duel ini artinya sebuah pertarungan one on one, satu lawan satu. Bukan tawuran, bukan keroyokan. Apa maksudnya dari judul ini? Nanti Anda akan temukan jawabannya. Oke, saya akan sedikit memberikan pendahuluan bahwa di dalam era new normal seperti sekarang, ya, kenormalan yang baru, segala sesuatu berubah. Dan kalau kita menghadapi situasi yang baru, tentunya kita harus menerapkan strategi yang berbeda. Apa yang terjadi apabila situasi berubah, ya, dan kemudian kita tetap mengandalkan cara yang lama? Nah, tentunya kita akan mengalami kerugian yang besar. Kita gagal dan kita bisa menjadi orang yang kalah dalam hal ini. Nah, kita melihat ada 3 tokoh yang akan kita telusuri kehidupan mereka. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Daud, dan ketiga adalah Goliat. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, kita akan melihat sebuah cerita yang sangat heroik. Sebuah cerita yang sangat, saya katakan, spektakuler, ya. Dan selalu menjadi inspirasi buat kehidupan, bagaimana orang yang from nothing become hero, ya. Jadi from zero to hero. Nah, dikatakan ini gambarkan tentang sosok orang yang sederhana yang bernama Daud. Kita akan baca, saya akan langsung baca di dalam ayat yang ke-10 dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini statement yang dikeluarkan oleh orang yang bernama Goliat. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ada satu hal yang baru yang dihadapi oleh Saul. Saul adalah raja Israel pada waktu itu, ya, dan dia dikatakan diurapi. Waktu dia berhadapan dengan peperangan, kita melihat bahwa sebelum kejadian ini, saudara, peperangan-peperangan yang dihadapi oleh Saul, karena dia disertai oleh Tuhan, dia ada di garis paling depan, dan dikatakan dia tidak pernah kalah. Tapi kemudian, saudara, karena hal yang salah yang dilakukan, karena Saul memberontak kepada Allah, tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, singkat cerita, dia ditinggalkan oleh Roh Allah. Dia menjadi orang yang mantan diurapi. Dan waktu dia berhadapan dengan peperangan, ya, satu peperangan, dan muncul seorang hero yang bernama Goliat, ya, dari pihak orang Filistin. Tingginya 3 meter, diperkirakan tinggi daripada Saul sekitar 1,95, hampir 2 meter lah. Kalah 1 meter lebih dibandingkan dengan Goliat. Dan peperangan yang dihadapi ini bukan peperangan secara berkelompok, tetapi satu tantangan, satu peperangan yang baru yang diajukan oleh Goliat, 1 lawan 1. Dan taruhannya adalah seluruh bangsa. Di dalam ayat yang ke-11 tadi kita baca bagaimana Saul dan seluruh pasukannya, pahlawan-pahlawannya, begitu mendengar tantangan dari raksasa ini, dikatakan hati mereka menjadi cemas. Dan kemudian mereka menjadi sangat ketakutan. Bukan hanya takut, mereka sangat ketakutan. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara?
Nah, kita lihat, kemudian cerita berlanjut, muncul seorang yang bernama Daud. Daud sebagai roti boy pada waktu itu, ya, diperintahkan oleh ayahnya Isai untuk membawa roti buat saudara-saudaranya yang waktu itu ada di medan peperangan. Waktu bertemu saudara, Daud terkejut. Kenapa? Karena dia mendengar banyak cerita tentang peperangan yang akan terjadi. Karena ada tantangan dari pihak Filistin, musuh mereka, dan muncul seorang lawan yang sangat hebat, sangat luar biasa, yang bernama Goliat, raksasa dengan tinggi 3 meter. Dan dikatakan unbeatable, tidak bisa dikalahkan. Seluruh tubuhnya dikatakan terlindungi dengan armor, dilindungi oleh peralatan perang. Bahkan ada orang yang jalan di depan dia pegang perisai, tidak ada celah untuk dapat mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Hal ini kemudian menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Dan ada hal yang mengganggu pikiran Daud pada waktu itu adalah karena apa? Karena orang-orang ini menjadi ketakutan. Kenapa mereka harus takut? Daud berkata di situ, mengapa orang ini berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Kita melihat ada different perspektif, ada perspektif yang berbeda yang dihadapi, ya, yang dilihat oleh Daud dan juga yang dilihat oleh Saul dari sisi yang berbeda. Nah, kemudian singkat cerita saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-32 di mana Daud akhirnya dipanggil oleh Saul karena berkali-kali dia tanya kepada banyak orang, ya, apa yang akan diperoleh, kenapa nggak ada orang yang berani maju menghadapi Goliat, dan apa yang akan diperoleh bagi orang yang dapat mengalahkan raksasa yang tidak bersunat ini. Kemudian dipanggillah Daud oleh Saul. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ada perbedaan level di sini. Ya, kemudian tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku Daud mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow, kita melihat seorang anak remaja diperkirakan tinggi daripada Daud sekitar 165 lah, ya, masih dalam masa pertumbuhan sekitar 17 tahun. Dan kemudian dia sampaikan pengalamannya dia waktu dia ada di padang gembalaan. Ayat 36 di sana dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, sama dengan singa atau beruang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ada penekanan di sini. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita melihat ada satu perbedaan antara Saul dengan Daud, respon yang berbeda. Kenapa Saul waktu ditantang, ya, one on one, bertarung, duel, dia ketakutan. Sedangkan Daud justru dia maju. Kita melihat dari cerita ini, dari apa yang dijelaskan oleh Daud waktu dia berhadapan dengan Saul. Dia katakan dia sudah biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dan kemudian sudah biasa juga dia berhadapan dengan singa ataupun beruang dan binatang buas yang lain. Dan yang dilakukan oleh Daud adalah dia tidak pernah membiarkan kalau seekor domba yang ada di dalam kawanan yang dia jaga diserang oleh singa ataupun beruang. Dan waktu ada seekor singa atau seekor beruang mencengkeram atau ingin membunuh atau memakan salah satu daripada domba yang dia gembalakan, Daud tidak berdiam diri.
Daud dikatakan Daud kejar itu. Dan waktu dia kejar, ya, dia akan rampas, dia akan rebut. Dan kalau binatang itu melawan, dikatakan dia berdiri, maka Daud akan melawan dia seorang demi seorang. Ya, bukan seorang ya mestinya ya, seekor ya. Jadi langsung berhadapan dengan binatang buas ini. Jadi kalau kita melihat penggambaran apa yang dihadapi oleh Daud adalah Daud sudah terbiasa berperang atau berkelahi, kita katakan 1 lawan 1. Sedangkan Saul tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Makanya pada waktu Goliat datang menantang 1 lawan 1, Daud nggak mundur. Daud bilang Goliat dia samakan dengan apa? Dengan salah satu daripada binatang-binatang yang pernah dia bunuh. Apalagi yang dia hadapi adalah orang Filistin. Walaupun dia raksasa. Karena orang Filistin ini artinya adalah imigran, orang-orang yang tidak punya land, ya. Jadi dan juga orang yang tidak bersunat, orang yang tidak mengikat perjanjian dengan Allah. Daud tidak mundur. Dan ini memang makanan sehari-hari daripada Daud. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin membawa kita untuk berpikir tentang bagaimana keadaan kita hari-hari ini. Seringkali waktu pandemi COVID terjadi, saudara, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sebelumnya hebat, luar biasa, berkhotbah, mengajar dan sebagainya. Tapi begitu berhadapan dengan musuh ini, dengan yang namanya COVID ini, berapa banyak mereka yang kemudian lost their faith, kehilangan iman mereka. Mereka menjadi ketakutan dan kemudian kehilangan pengharapan. Dan kemudian mulai telepon pendetanya, telepon orang-orang ini, tolong ya doakan saya dan sebagainya. Dan hal itu jujur juga saya alami di dalam pengembalaan di Rock Mataram. Walaupun tentunya tidak terlalu banyak. Cuman saya mengambil satu gambaran begini, saudara. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang seringkali kita menjadi kuat waktu kita bergabung bersama dengan komunitas kita. Kalau kita ada di gereja, kita beribadah, semua orang nyanyi sorak-sorai, haleluya, luar biasa. Dan yang terjadi apa? Iman kita dibangkitkan. Betul? Kita jadi kuat, kita jadi rasa, setan mana setan? Setan suruh ke sini. Rasanya setan tuh kita bisa hancurin kapan saja, saudara. Tapi tahu nggak, setan juga dia nggak bodoh, ya kan? Waktu kita dalam komunitas, kita doa bersama dan sebagainya, iman kita lagi naik, saudara. Iblis tunggu, dia tunggu hari Senin besoknya. Waktu kita sendiri, nggak ada teman-teman yang lain, nggak ada yang support kita dan sebagainya. Waktu kita berpikir, saya sendirian, saya lone ranger, maka mulailah intimidasi daripada iblis datang. Dan saya sampaikan ada begitu banyak orang-orang yang jatuh di dalam ketakutan. Ketakutan ini adalah ketiadaan iman. Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah, itu udah jelas. Nah, kenapa ada orang-orang ya yang menjadi begitu ketakutan waktu dia menghadapi masalah dan dia merasa dia sendirian? Karena mereka tidak terlatih. Nah, inilah yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan melatih kita dari dalam keluar. Tuhan mau kita kuat dari dalam, bukan berharap kekuatan datang dari luar. Bukan, saudara. Bukankah Tuhan sudah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya kan, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita menangkap satu hal di sini, betapa pentingnya kita untuk melatih diri kita pribadi lepas pribadi untuk kita siap menghadapi semua situasi paling buruk sekalipun dalam kehidupan kita dengan iman yang tidak tergoyahkan. Ini yang membedakan orang-orang yang memang berakar di dalam Tuhan dengan mereka-mereka yang hanya sekedar menjadi Kristen atau bermain Kristen-Kristenan. Ujian ini sangat baik buat setiap kita. Dan saya katakan saya pun mengalami proses yang sama. Saya ajak kita untuk melihat Bapak Ibu Saudara tentang tipologi Saul, Daud, dan Goliat. Pertama Saul dikatakan adalah he is professional. Dia orang yang profesional tetapi ex-anointed. Mantan diurapi. Dulu dia pernah diurapi. Urapan ini penting buat orang percaya. Kenapa? Karena urapan ini adalah tanda bahwa seseorang disertai Tuhan. Dan kalau kita tahu kita disertai Tuhan, kita gak mungkin kalah terhadap semua situasi dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita lihat Daud. Daud ini adalah unprofessional, anointed. Dia gak profesional, dia gak pernah dalam peperangan yang sejati gitu. Yang dia lawan cuma binatang-binatang, tapi binatang buas, saudara, yang tidak main-main. Lawan bukan lawan yang ringan, ya. Tapi dikatakan dia unprofessional, tapi anointed. Dan kita tahu ya bagaimana Daud menghargai roh Allah yang dia terima waktu dia diurapi oleh Nabi Samuel. Sedangkan Saul tidak.
Dan dari penggambaran ini kita melihat bahwa pada waktu Samuel mengurapi Saul, minyaknya diambil dari buli-buli yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan waktu dia mengurapi Daud, dia gunakan minyak yang ditaruh di dalam tabung tanduk. Ini aturan yang benar. Dan di sana dikatakan, ya Daud mengerti dengan baik bahwa dia ada dalam perlindungan Tuhan. Makanya dia katakan dia sudah terbiasa kok. Dan dia tahu siapa yang berani melawan tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena Daud bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat Goliat. Siapa Goliat? Goliat ini super profesional. Dikatakan sejak masih muda dia udah terbiasa bertempur, berperang dan sebagainya. Dan karena dari bodinya aja saudara, dia udah shock mentalnya orang-orang. Orang udah ngelihat dia udah kedar semua. Ya, sampai Saul dengan semua pasukannya begitu dengar Goliat mengintimidasi dan menantang saudara, mereka semua tiba-tiba dalam hitungan detik hilang semuanya dari medan peperangan. Duh, kemana musuhnya? Nggak ada, semua hilang. Mereka ketakutan luar biasa. Dia profesional. Tetapi Goliat adalah anti-anointing, anti pengurapan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita mesti refresh ya. Ada banyak orang Kristen yang sebenarnya mereka anti dengan pengurapan. Dalam artian begini, mereka tidak percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bahwa Tuhan sanggup menolong umatnya. Ya, bahwa mujizat itu hanya masa lalu. Gak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Udah itu kita bicara tentang masa lalu. Enggak saudara, saya mesti kasih tahu bahwa Allah saudara dan saya, He is the existing one. Dia selalu ada masa lalu, masa hari ini, bahkan sampai masa depan kita. Daud mengerti ini dengan baik. Saya berikan 2 poin buat setiap kita untuk kita bisa menangkap bagaimana kita dilatih oleh Tuhan dan kita bisa menjadi pribadi yang seperti Daud, siap berhadapan one on one sekalipun iblis berusaha menghancurkan dan mengintimidasi kehidupan setiap kita. Yang pertama, miliki perspektif yang benar, right perspektif. Ini penting ya. Kita melihat perbedaan pandangan antara Saul dengan Daud ini. Saul, apa yang dia lihat? Saul melihat dan dia mengukur dirinya, ya, kekuatannya dari keadaan apa yang ada pada dia pada waktu itu. Waktu dia compare dengan Goliat, dia tahu dia nggak mungkin menang. Kenapa nggak mungkin menang? Dari bodinya udah kalah semeter, bayangin, ya kan? Dan powernya luar biasa, lawan ini luar biasa. Saya tidak mengecilkan kekuatan Goliat, saudara. Memang dia mengerikan, ya. Kita melihat bagaimana dia menggambarkan dirinya kalau ibarat petinju lah ya, petinju gitu ya. Dia kelasnya kelas welter. Sedangkan Goliat ini kelasnya adalah super heavyweight, super berat saudara. Jadi beda kelas, makanya dia mundur. Dia rasa ini pertarungan yang tidak fair buat dia. Tapi Daud, kenapa Daud berani maju? Daud lebih kecil posturnya daripada Saul. Tapi yang dilihat oleh Saul dan apa yang dilihat oleh Daud itu beda. Daud tidak pernah mengukur kekuatannya dengan fisika dan fisik dia, enggak. Dia mengukur semuanya dari kekuatan Tuhan yang ditaruh di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mesti sampaikan bahwa Tuhan kita itu sing ada lawan. Tuhan kita gak bisa dikalahkan oleh dunia ini, oleh segala macam cara. Karena dia terlalu besar saudara. Banyak orang berkata, yes amin saya percaya. Tapi begitu berhadapan dengan intimidasi, berhadapan dengan masalah, tantangan, berapa banyak kemudian menjadi kecut, ya, nyalinya menjadi kecil. Dan kemudian akhirnya mempermalukan Tuhan. Sorry to say, saya katakan, orang yang ketakutan adalah orang yang gak punya Tuhan di dalam hatinya. Jangan main-main ya. Itu udah jelas saudara. Makanya jangan takut saudara. Apa yang kamu makan, minum, pakai, itu dicari orang yang gak kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan saudara. Bukan hanya kenal, Tuhan ada di dalam hidup setiap kita. Makanya pandangan ini perspektif yang salah yang membuat perbedaan jauh antara Saul dengan Daud. Yang berikutnya di sana dikatakan, Saul melihat tentaranya itu sebagai tentara milik dia. Dan dia adalah panglima yang tertinggi. Daud beda. Daud bilang tentara itu adalah tentara Tuhan. Barisan tentara Allah yang hidup dikatakan oleh Daud. Berkali-kali dia katakan. Jadi yang dihadapi, yang menjadi pemilik daripada seluruh pasukan itu sebenarnya adalah Tuhan. Jadi Daud mengerti kalau pasukan itu diserang dan mereka gak mampu, Tuhan sanggup untuk tolong. Seperti dia pernah ditolong. Dia berkali-kali ditolong, bukan hanya sekali dia berhadapan dengan singa dan beruang. Saya percaya dia berkali-kali terlatih saudara, ya. Dan dia melihat Goliat gak ada bedanya. Goliat
Hebatnya di mana? Enggak ada. Yang dia lawan adalah Allah yang maha tinggi. Wow, saudara. Yang berikutnya di sana kita melihat tentang anointing. Apa yang saya sampaikan di awal tadi. Saul itu nggak sadar bahwa dia sudah ditinggalkan pengurapan. Sama dengan Simpson. Simpson lagi asik-asik, ya kan? Dia pikir dia masih hebat, luar biasa. Sekali perang, dia kalahkan 1000 orang musuh, orang Filistin dia bunuh dengan tangannya sendiri, saudara. Waktu dia nggak tahu dan dia bocorkan rahasia kepada seorang wanita, ya, yang bernama Delilah, saudara. Dilalah, saudara. Saudara lihat, dia rasa dia kuat, tapi roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud mengerti, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan roh Allah. Dia dengar guidance, tuntunan daripada roh Allah. Dan dia melakukan sesuai dengan apa yang roh Allah tunjukkan kepada dia. Dia belajar untuk mengenal apa yang ada di dalam kehidupannya, yaitu roh Allah. Hati-hati dengan perspektif kita. Dan saya katakan di sini, ya, inside out. Tuhan selalu proses kita dari dalam keluar. Tuhan mau kita kuat di dalam, punya pondasi yang benar. Sehingga walaupun badai datang dalam kehidupan kita, ya, kita dengar hari-hari ini ada begitu banyak badai, ada cyclone untuk saudara-saudara kita yang ada di Kupang, di NTT, ada banjir dan sebagainya. Kita berdoa buat mereka biar ada perlindungan Tuhan. Kemudian gempa yang terjadi di bagian selatan daripada Malang, saudara, itu mengguncang sampai Jawa Timur, sampai Surabaya. Surabaya itu jarang kena gempa, saudara. Ya, makanya saudara kemarin sempat goyang-goyang kan, it's okay, no problem. Ya, saya kasih tahu, bulan November kita digoncang gempa selama 1,5 bulan. Kemarin 6,1 skala Richter. Bukan mau sombong, saudara. Lombok berapa kali kita kena skala 7. Bukan untuk sombong lagi saya bilang. Tapi di balik itu semua Tuhan menyatakan perlindungannya. Demikian pula dengan Anda semua yang ada di Surabaya, di Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Amin, saudara. Punya right perspektif, perspektif yang benar. Dan di sana dikatakan Bapak itu selalu melatih anak-anaknya, saudara. Kalau saudara nggak mau dilatih, maka saudara nggak akan terlatih. Saudara nggak akan bisa menjadi warrior, saudara, seorang pahlawan. Kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, garis bawah ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Dalam semua keadaan, saudara, ceritakan firman, bicarakan firman Tuhan agar anak-anakmu itu bisa tahu. Nah, kita di satu sisi, kita adalah anak Tuhan. Nah, kita harus dengar ini tentang apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang terjadi, semua yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan akan kerjakan melalui hidup setiap kita. Ini kita harus kerjakan, saudara, bicarakan berulang-ulang. Nah, inilah cara bagaimana Tuhan melatih hidup setiap kita. Ya. Nah, saya berikan prinsip tentang perspektif yang benar. Pertama, saudara harus kenali Tuhanmu dengan baik. Yang kedua adalah kenali dirimu dengan benar. Dan yang ketiga adalah kenali musuhmu dengan benar. Maka engkau akan tampil, engkau bisa berikan respon yang benar. Poin yang kedua tentang respon yang benar. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Oke ya. Kita ada posisi sekarang, kita sebagai anak, Tuhan sebagai Bapa kita. Perhatikan dengan baik firman Tuhan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 2 poin. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kita perlu ini, saudara. Kita perlu dididik, perlu dilatih. Perlu mengenal dia lebih dalam. Dan dikatakan jangan putus asa kalau engkau diperingatkannya. Kita bisa salah, iya. Kita bisa tersesat, bisa. Tapi sekali lagi Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dia mengingatkan kita akan segala pelanggaran kita, akan dosa-dosa kita, akan hal-hal yang salah yang kita perbuat. Tapi satu hal yang penting adalah berubah, bertobat, saudara. Karena seringkali Roh Kudus sudah ngomong bolak-balik, saudara. Kita yang bebal, saudara. Kita yang mengeraskan hati kita. Sampai akhirnya kita suara Roh Kudus menjadi semakin hilang dan kita akhirnya nggak peka lagi dengan suara Roh Kudus. Ini berbahaya, saudara. Nah, di sana dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sini yang ngaku sebagai anak Allah, angkat tangan. Oke.
ya, saya kasih tahu bahwa kita semua akan diproses. Jadi nggak ada comfort zone, itu nggak ada. Itu tipuan daripada iblis. Nggak ada. Kita ini masuk medan peperangan, saudara. Ready or not, siap atau tidak, kita akan diperhadapkan dengan masalah. It's okay to not be okay. Amin. Kita harus hadapi itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini dan dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara, saya bertobat dihajar, saudara. Diajar dan dihajar, dilatih. Supaya apa, saudara? Supaya saya mengandalkan Tuhan. Nah, saya sampaikan kepada anak-anak saya, kalau kadang saya harus disiplin mereka. Dulu waktu masih kecil, saya ingat saya pernah rotan anak-anak saya. Dan saya bilang begini, lebih baik saya sebagai papa, sebagai ayah yang didik kalian, saya berikan pukulan. Bukan dengan maksud jahat, tapi supaya apa? Supaya kamu ngerti dan ingat, jangan lakukan lagi kesalahan yang sama. Kalau kamu lakukan kesalahan yang sama di luar, di komunitas atau di masyarakat, bisa jadi hukum akan bertindak jauh lebih keras. Bahkan mungkin kau akan dipukul dan kemudian engkau akan bisa jadi mati dan dibunuh dalam keadaan itu. Ya. Seorang coach berkata begini, lebih baik dia melatih petinjunya sampai berdarah-darah babak belur daripada dia mati dipukul dalam pertandingan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang respon. Sekali lagi saya katakan, right mindset, pola pikir, kemudian masuk ke pola rasa, dan baru masuk ke pola tindak. Gak bisa kita berespon dengan benar kalau kita gak diisi dengan hal-hal dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau cerita tentang refleks, saudara. Respon yang cepat, yang tepat, saudara. Bagaimana seorang bisa punya respon yang cepat dan tepat? Karena dia melatih dirinya terus menerus, membiasakan dirinya terus menerus. Saya suka kata Daud tadi, dikatakan biasa mengembalakan kambing domba. Itu udah jadi lifestyle dia, udah jadi gaya hidup dia. Dia lihat beruang, dia lihat singa, dia gak takut, saudara. Selama kamu gak ganggu anak domba ini, oke, it's okay. Tapi begitu kamu coba lakukan sesuatu, aku akan bunuh kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat sebuah film kungfu. Bagaimana melatih ya supaya refleksnya dia menjadi baik, menjadi peka, saudara. Matanya ditutup dan kemudian dia harus berhadapan dengan bola-bola yang berduri ya, yang diarahkan kepada dia. Kalau dia nggak peka, dia nggak bisa dengar kemana arah daripada bola itu, dia bisa jadi akan terluka. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Sayangnya tidak banyak anak-anak Tuhan yang membiasakan dirinya untuk dilatih dengan Tuhan. Lewat masalah, lewat tantangan, kita belajar untuk peka. Kita nggak mudah takut menghadapi situasi. Ini yang membedakan orang-orang yang dewasa rohani dengan orang-orang yang tidak dewasa rohani. Kalau orang-orang yang tidak dewasa rohani menghadapi masalah sedikit langsung wow, langsung ketakutan dan langsung panik ya. Wah, sampai kehilangan pengharapan, saudara. Tapi saya katakan ada orang-orang lain yang dia menghadapi masalah yang jauh lebih besar, tapi dia bisa kontrol, dia bisa tenang, dan dia tahu Tuhan pasti tolong dia. Nah, ini gak bisa didapatkan dengan instan, saudara. Makanya saya katakan sekali lagi, jangan punya iman keroyokan. Kita harus punya iman secara pribadi yang kuat, yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Inilah yang Tuhan cari dalam kehidupan ini. Makanya dikatakan Tuhan akan datang dan Tuhan akan cari apa? Tuhan akan cari iman di bumi ini. Adakah iman? Ini bukan bicara tentang iman korporat, bukan. Ini bicara tentang iman dari setiap anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Beruang, singa, sparring partner yang tidak mudah buat Daud. Tapi sekali lagi saya katakan, Daud bisa memenangkan itu. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi di dalam semuanya itu, kita, yaitu saudara dan saya, lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Pernahkah Anda mendengar bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Kalau kita masih tinggal di dalam ketakutan, berarti kasih Tuhan belum sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita? Proses demi proses. Ada banyak orang yang berteriak waktu diproses, Tuhan gak kuat, dan kemudian melarikan diri dari proses ini. Saudara, jangan lari dari setiap proses, jangan lari dari masalahmu. Tuhan sedang melatih otot-otot rohanimu. Tuhan sedang melatih otak dan pikiranmu
untuk dapat melihat Tuhan dengan perspektif yang benar, sehingga kita bisa memberikan respon yang benar. Kita nggak pernah mundur, kita nggak pernah mengalah terhadap dosa. Enggak, kita akan lawan. Kita tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis. Kita buat dia lari menjauh dari kehidupan setiap kita. Amin. Saya akan close dengan satu riset, ya, dengan dua riset. Riset yang pertama dilakukan oleh seorang doktor yang bernama Albert Wiggum. Dia melakukan riset terhadap 4.000 orang yang dipecat dari pekerjaannya. Sebanyak 3.600 orang atau 90% dari hasil survei ini. Karena apa? Kenapa mereka dipecat? Karena mereka memiliki kepribadian atau mentalitas yang buruk. Ya, emosi, kekanak-kanakan, ya, malas, bodoh dan lain sebagainya. Dan 400 orang, yaitu 10%-nya dipecat karena mereka minim dalam hal kemampuan secara teknis. Gak pernah mau belajar. Ada kesempatan gak pernah mau belajar. Di comfort zone. Saudara, kita harus terus belajar, improve. Amin. If you stop learning, you stop growing. Jangan, saya ini lulusan S3 saudara. SD, SMP, SMA. Waktu diminta jadi gembala, saya tahu saya ini unprofessional. Very unprofessional. Saya gak punya kemampuan apapun. Gak pernah sekolah teologi ya. Gak pernah lewatin semua itu. Tapi saya tahu, kalau Tuhan izinkan saya untuk menggembalakan, itu semua pasti akan di-provide oleh Tuhan. Tuhan pasti akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan kekuatan. Kenapa? Karena jemaat ini milik Kristus, bukan milik saya pribadi. Pasti Tuhan akan tolong. Amin. Dan saya belajar untuk mengizinkan diri saya diproses. Sakit enggak? Sakit banget. Saya pernah share di dalam sebuah IG Live. Saya katakan begini, 3 kali dalam 2 tahun pertama saya menggembalakan, saya menulis surat resmi permohonan mengundurkan diri sebagai seorang gembala. Saya buka-bukaan kepada saudara semua. Itu gak gampang saudara, gak mudah. Udah buat baik di fitnah saudara, tapi itu baik saudara. Itu membuat saya belajar untuk menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan jadi orang Kristen penakut. Karena orang penakut itu dalam Wahyu 21 ayat 8 di sana dikatakan tempatnya adalah di dalam neraka, di dalam api dan belerang. Saya ingin berikan support kepada kita, ya. Dan ada riset yang kedua dari Dale Carnegie Institute untuk 10.000 orang sukses. Sana dikatakan 8.500 orang atau 85% orang sukses karena sikap mental dan kepribadian mereka yang baik. Dan 15% dari antara mereka atau 1.500 orang sukses karena apa? Karena punya kemampuan secara teknis. Jadi ternyata sikap mental yang baik, kepribadian yang baik saudara dari masing-masing orang ini menentukan keberhasilan mereka. Jadi how about your mentality? Bagaimana dengan mentalitas Anda hari ini? Apakah Anda adalah orang-orang yang kuat dan mengandalkan Tuhan? Apakah sikap dan pikiranmu benar-benar adalah sikap dan pikiran Tuhan? Kalau itu terjadi saudara, Anda pasti menang. Mau dikata duel, mau dikatakan orang banyak bagaimanapun, kita pasti tidak akan pernah mundur. Mau lawan iblis, one on one, kita percaya ada kekuatan Tuhan akan menyertai. Bapak Ibu Saudara, saya cuma ingin mengencourage setiap kita. Kita gak bisa lari dari semua situasi. Dan tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan pertolongan orang. Ada banyak hal Tuhan yang memang ingin mengajar kita untuk mengandalkan Dia secara pribadi. Karena satu kali nanti keselamatan kita juga akan kita akan hadapi personal saudara. Gak bisa waktu kita ada di dalam penghakiman kemudian kita katakan, oh saya numpang iman dari gembala saya. Oh saya minta dari gembala komsel saya. Gak bisa. Kita mesti tanggung jawab masing-masing. Oleh sebab itu siapkan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Siapkan mentalitasmu. Rubah perspektif cara pandang. Kalau Tuhan pernah tolong Daud, Tuhan bisa tolong saudara dan saya. Kalau Tuhan pernah nyatakan mujizatnya kepada orang-orang hebat dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, sampai kepada kehidupan pribadi yang sangat kita hormati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup untuk melepaskan kita. Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Let's pray, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Biar hidup kami menjadi pribadi yang terlatih di hadapan-Mu Tuhan. Terus ajar gerejamu, setiap kami untuk berespon dengan benar. Tapi terlebih dahulu, biar kami juga memiliki pandangan seperti cara Engkau melihat. Itulah faith. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat seluruh jemaat yang ada di Rock Surabaya atau dimanapun Engkau berada saat hari ini. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur-Mu. Kau tidak akan pernah kekurangan pengharapan.
Kalau ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang dalam keadaan kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada yang berbuat salah, biarlah Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mengisi bejana hidupmu dengan kebaikan dan anugerahnya. Dan Tuhan akan melatih tanganmu untuk berperang, jari-jarimu untuk bertempur, sehingga engkau mempermuliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Be strong, God bless you. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara, dan saya percaya ini roti dan anggur biasa. Tapi ketika kita menaruh iman lewat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan ini, saudara, iman itu akan membawa kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekali lagi ini roti dan anggur biasa, namun kami menaruh iman lewat apa yang sebentar kami lakukan. Karena kami menuruti perintah-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu dan janji-janji-Mu, keajaiban, kedahsyatan-Mu itu tidak berkesudahan bagi kami semua. Dan biar kehidupan kami adalah kehidupan yang juga senantiasa mempermuliakan akan Engkau Sang Raja, Tuhan Allah, Bapa kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ambil roti saudara. Bersama-sama dengan saya kita angkat roti ini. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah pengampunan dosa. Darah yang dicurahkan untuk menghancurkan semua kutuk dalam kehidupan. Demikian kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah setiap berkat dan janji-janjinya yang ajaib. Saudara, karena itu bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Oh, terima kasih, kami ucap syukur Bapa. Terima kasih untuk putra-Mu yang datang ke dunia ini, yang menjadi sama seperti kami, yang menjalani apa yang kami jalani. Tuhan yang mengerti siapa kami. Terima kasih untuk Sang Putra yang mati buat semua pelanggaran dosa, kelemahan, keterbatasan, pemberontakan kami. Kami mau menaruh iman kami terus dan tetap di dalam Dia dan di dalam karyanya. Maka kami percaya semua janji dan Tuhan, berkat yang Kau sudah sediakan terjadi, supaya di dalam dan lewat kehidupan kami juga kerajaan-Mu diperluas, nama-Mu dipermuliakan, kasih anugerah-Mu dinyatakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami minta, kami berdoa. Amin, amin, amin. Angkat tangan saudara. Kita akan tutup ibadah ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dan nyatakan bagi kami semua. Dan kami percaya You are the Alpha and Omega, the first and the last. Maka Engkau yang akan memimpin seluruh umat-Mu. Dan kami percaya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga, berkat dari Sang Raja, berkat kerajaan boleh dicurahkan atas umat-Mu, memimpin, menuntun, menyertai dan membawa mereka berjalan di dalam Tuhan, penyertaan, pembelaan, anugerah kasih, perlindungan, penyediaan-Mu yang ajaib dan juga membawa kehidupan mereka berbuah-buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, ucapkan bersama saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua sudah diberkati pada ibadah hari ini. Dan saya juga mengingatkan buat jemaat yang sudah tergabung di dalam Komsel, jangan lupa untuk berkomsel minggu ini. Dan bagi jemaat yang belum bergabung dalam Komsel, bagi jemaat yang memerlukan doa atau pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya
Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh senior pastor dari GBI Glow Fellowship Center, Pastor Gilbert Lumoindong. Mari kita juga share link ibadah ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.